Pernah nggak kamu merasa jantung deg-degan cuma karena harus ngobrol sama cewek? Atau bahkan lebih parah, kamu cuma bisa menatap dari jauh sambil berharap bisa punya keberanian untuk memulai percakapan? Jika iya, jangan merasa sendirian. Banyak cowok pemalu mengalami hal yang sama. Namun, yang membedakan orang yang bisa lancar ngobrol dengan cewek dan yang tidak, bukan soal ganteng atau kaya, melainkan soal kepercayaan diri, dan percaya atau tidak, kepercayaan diri ini bisa dilatih, dibentuk, bahkan dipelajari seperti skill lainnya. Video ini akan membahas 10 teknik praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk mulai percaya diri ngobrol sama cewek. Teknik-teknik ini bukan sekadar teori, tapi strategi yang sudah terbukti efektif dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Setiap tips akan dijelaskan dengan metode apa, mengapa, bagaimana, contoh nyata, supaya mudah diikuti dan dipraktekkan. Bayangkan setelah menonton dan mempraktikkan teknik ini, kamu nggak lagi grogi berlebihan, takut ditolak, atau bingung memulai percakapan. Sebaliknya, percakapan jadi lebih alami, menyenangkan, dan kamu mulai terlihat lebih percaya diri. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap teknik punya nilai yang berbeda dan saling melengkapi. Sekarang, mari kita mulai perjalanan dari pemalu menjadi cowok yang nyaman dan menarik saat ngobrol sama cewek. Dimulai dari teknik pertama yang menjadi fondasi semua percakapan. Teknik 1. Bahasa tubuh yang percaya diri. Bahasa tubuh seringkali lebih berbicara daripada kata-kata. Bahkan sebelum kamu membuka mulut, tubuhmu sudah memberikan sinyal kepada orang di sekitarmu tentang siapa dirimu. Bahasa tubuh yang canggung, membungkuk, atau menunduk bisa memberi kesan minder, sehingga cewek yang kamu temui mungkin merasa sulit untuk membuka percakapan denganmu. Oleh karena itu, membangun bahasa tubuh yang percaya diri adalah langkah pertama yang sangat penting. Postur tegak adalah inti dari bahasa tubuh percaya diri. Berdirilah dengan bahu rileks, kepala sedikit terangkat, dan jangan menyilangkan tangan atau kaki terlalu kaku. Ketegangan pada tubuh biasanya menular, dan orang lain akan menangkap sinyal ketidaknyamanan itu. Bahkan senyum ringan yang tulus bisa memberi kesan ramah dan mudah didekati. Selain postur, gerakan tangan juga penting. Gunakan tangan untuk gestur natural saat berbicara, seperti menunjuk sesuatu yang relevan atau menggerakkan tangan secara santai. Hindari gerakan gelisah seperti mengetuk meja atau memainkan barang di tangan, karena itu memberi kesan grogi dan tidak fokus. Contoh nyata, bayangkan kamu masuk kafe dan melihat cewek yang ingin diajak bicara. Dengan postur tegak, bahu rileks, dan senyum ringan, kamu menghampiri barista atau temanmu terlebih dahulu. Saat kamu mulai percakapan dengan cewek, bahasa tubuhmu yang tenang dan percaya diri sudah menurunkan tingkat kecanggungan dan membuatmu lebih mudah memulai kata-kata. Latihan rutin juga penting. Cobalah berlatih di depan cermin atau dengan teman dekat. Perhatikan bagaimana ekspresi wajah, postur, dan gestur tanganmu. Semakin sering kamu melatih bahasa tubuh, semakin natural dan otomatis menjadi bagian dari dirimu, sehingga saat ketemu cewek yang menarik, tubuhmu sudah mengatur sinyal percaya diri tanpa perlu berpikir keras. Teknik 2. Mulai dengan topik ringan yang relevan. Percakapan bisa cepat mati jika dimulai dengan topik terlalu berat atau abstrak. Banyak cowok pemalu mencoba memulai dengan pertanyaan terlalu serius atau bahkan komplimen berlebihan, yang justru membuat suasana canggung. Topik ringan adalah jembatan untuk mencairkan suasana, sekaligus memberi ruang bagi percakapan berkembang secara alami. Topik ringan bisa berasal dari apa saja yang ada di sekitarmu. Cuaca, suasana kafe, musik yang diputar, makanan, atau kejadian lucu yang baru saja terjadi. Mengapa ini efektif? Karena cewek akan lebih nyaman membalas jika pertanyaannya mudah dijawab, dan dari situ percakapan bisa berkembang ke topik yang lebih dalam tanpa terkesan memaksa. Cara menerapkannya adalah dengan observasi sederhana. Misalnya kalian sedang berada di kafe, kamu bisa memulai dengan komentar ringan tentang menu. Cappuccino di sini katanya enak banget. Kamu biasanya pesan yang mana? Kalimat sederhana ini memberi peluang cewek untuk menjawab dan membuka dialog. Contoh nyata, seorang teman saya yang pemalu selalu merasa kesulitan memulai percakapan. Setelah dia mulai mencoba komentar ringan tentang poster konser di kafe, percakapan berkembang dengan alami. Dari diskusi musik, mereka akhirnya menemukan hobi yang sama dan percakapan pun mengalir lancar. Kunci dari teknik ini adalah konsistensi dan observasi. Jangan takut salah komentar atau terkesan memulai dengan topik sepele.
Topik ringan adalah fondasi yang memberi ruang bagi kamu untuk membangun hubungan, membuat cewek nyaman, dan menurunkan rasa grogi. Teknik 3. Latih pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya lebih dari sekadar iya atau tidak. Ini adalah cara untuk menghidupkan percakapan dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik pada lawan bicara. Tanpa pertanyaan terbuka, percakapan biasanya cepat terhenti karena lawan bicara merasa tidak punya ruang untuk berbagi. Mengapa pertanyaan terbuka efektif? Karena cewek cenderung lebih nyaman jika diberi kesempatan untuk bercerita. Selain itu, pertanyaan terbuka memberi kamu bahan untuk menanggapi, mengomentari, atau berbagi pengalaman, sehingga percakapan menjadi dua arah, bukan satu arah. Cara melatihnya cukup sederhana. Ganti pertanyaan yang bisa dijawab iya atau tidak dengan kalimat yang mengundang penjelasan. Misal, daripada bertanya, "Kamu suka kopi?" Kamu bisa bertanya, "Kopi favorit kamu apa dan kenapa?" Atau, "Biasanya weekend kamu ngapain?" Pertanyaan semacam ini memberi ruang bagi cewek untuk berbagi pengalaman atau cerita. Contoh nyata, misalnya kamu bertanya, "Weekend biasanya kamu ngapain?" Dan dia menjawab, "Aku suka hiking." Kamu bisa lanjut dengan, "Hikingnya? Seru juga. Aku juga baru coba hiking minggu lalu. Tapi jalurnya susah banget." Percakapan berkembang karena ada interaksi dua arah, bukan hanya pertanyaan dan jawaban singkat. Latihan rutin bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah bertanya pertanyaan terbuka kepada teman atau keluarga dulu, agar terbiasa mendengarkan jawaban panjang dan menanggapi secara natural. Semakin sering latihan, kamu akan lebih percaya diri menghadapi situasi nyata dengan cewek yang baru dikenal. Teknik 4. Gunakan humor ringan. Humor adalah alat yang sangat kuat untuk mencairkan suasana. Namun, bukan humor ekstrim atau sarkastik yang kita maksud, tapi humor ringan yang bisa membuat orang tersenyum tanpa merasa tersinggung. Humor ringan membantu menurunkan ketegangan awal, membuat percakapan lebih santai, dan membuatmu terlihat lebih ramah. Mengapa humor efektif? Karena cewek cenderung merasa nyaman dengan orang yang bisa membuat mereka tersenyum atau tertawa. Selain itu, humor ringan memberi kesan bahwa kamu santai, tidak terlalu tegang, dan mampu menikmati momen. Cara menggunakannya adalah dengan observasi situasi sekitar dan memanfaatkan pengalaman pribadi. Misalnya antre di kafe dan kopi lama datang, bisa bilang, "Sepertinya kopi ini lagi ikut lomba sprint, makanya lama datangnya." Humor seperti ini ringan, relevan, dan mudah diterima. Contoh nyata, saya pernah melihat seorang teman pemalu menambahkan komentar lucu tentang antrean panjang di restoran. Cewek yang diajak bicara langsung tersenyum. Suasana menjadi lebih santai, dan percakapan pun berjalan lebih alami. Humor itu membuka kesempatan untuk topik lain tanpa terasa dipaksa. Latihan humor juga bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Cobalah membuat komentar ringan atau bercanda kecil dalam situasi sosial dengan teman. Dengan sering berlatih, humor akan menjadi bagian alami dari percakapanmu dan membantu membangun kepercayaan diri. Teknik 5. Fokus pada mendengarkan, bukan memikirkan balasan. Salah satu jebakan terbesar cowok pemalu adalah terlalu fokus memikirkan balasan, hingga mereka lupa mendengarkan. Padahal, kemampuan mendengarkan adalah inti dari percakapan yang menarik dan membuat lawan bicara nyaman. Mengapa penting? Karena cewek bisa merasakan ketika kamu benar-benar mendengarkan, atau hanya menunggu giliran bicara. Mendengarkan secara aktif menunjukkan perhatian, menghargai cerita mereka, dan memberi kamu informasi untuk menanggapi dengan tepat. Cara melakukannya adalah dengan mengarahkan perhatian sepenuhnya pada lawan bicara. Jangan memikirkan apa yang akan kamu katakan berikutnya, tapi resapi cerita mereka. Kamu bisa menanggapi dengan komentar, pertanyaan lanjutan, atau cerita yang relevan. Contoh nyata, seorang teman saya biasanya grogi saat ngobrol. Setelah dia mulai fokus mendengarkan dan memberi komentar relevan, percakapan jadi lebih lancar. Cewek merasa dihargai, dan teman saya mulai percaya diri karena percakapan mengalir secara alami. Latihan mendengarkan bisa dimulai dari percakapan sehari-hari. Cobalah fokus sepenuhnya saat teman atau keluarga berbicara. Catat apa yang mereka katakan di pikiranmu, dan tanggapi dengan pertanyaan atau komentar yang relevan. Kebiasaan ini akan sangat membantu saat menghadapi cewek yang baru dikenal. Teknik 6.
Kenali diri sendiri dan pahami batasanmu. Salah satu alasan cowok pemalu kesulitan ngobrol dengan cewek adalah karena mereka belum sepenuhnya mengenal diri sendiri. Tidak tahu apa yang membuat mereka nyaman atau tidak, apa hobi mereka, dan apa batasan dalam percakapan. Padahal, memahami diri sendiri adalah kunci untuk tampil percaya diri. Mengapa penting? Ketika kamu tahu siapa dirimu, apa yang kamu sukai, dan apa yang bisa kamu bicarakan, kamu akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam percakapan. Kamu tidak akan panik saat diminta opini atau komentar, karena kamu sudah memiliki landasan yang jelas tentang diri sendiri. Bagaimana mempraktikannya? Mulailah dengan refleksi diri. Tanyakan pada dirimu, apa 3 hal yang aku sukai dan bisa aku bicarakan dengan orang lain? Apa pengalaman unik yang bisa kubagikan? Menuliskan jawaban juga sangat membantu, karena otak kita cenderung mengingat apa yang tertulis. Contoh nyata, seorang teman saya selalu merasa canggung ketika diajak ngobrol. Setelah dia mulai menulis hobi, pengalaman lucu, dan topik yang ia kuasai, percakapannya jadi lebih mengalir. Ia bisa mengarahkan percakapan ke hal-hal yang nyaman baginya, sehingga terlihat lebih natural dan percaya diri. Latihan mengenali diri sendiri ini tidak perlu instan. Lakukan secara bertahap. Evaluasi setelah setiap percakapan. Semakin sering kamu mengenali apa yang bisa dibicarakan dan apa yang membuatmu nyaman, semakin percaya diri kamu saat ngobrol dengan cewek baru. Teknik 7. Bangun percakapan bertahap, jangan terlalu cepat. Salah satu kesalahan cowok pemalu adalah mencoba langsung ke topik serius atau membuat percakapan terlalu cepat intens. Padahal, percakapan yang baik berkembang bertahap, seperti membangun pondasi sebelum membangun rumah. Mengapa teknik ini efektif? Karena cewek akan merasa nyaman jika percakapan mengalir alami. Membuka dengan topik ringan, lalu sedikit demi sedikit memperdalam topik membuatmu terlihat sabar, cerdas, dan menghargai ritme percakapan. Bagaimana melakukannya? Mulailah dengan sapaan ringan, komentar seputar situasi, atau pertanyaan terbuka yang sederhana. Setelah itu, lanjut ke topik yang sedikit lebih personal, misalnya hobi atau pengalaman. Jangan langsung bertanya hal-hal terlalu pribadi seperti masalah percintaan atau pendapat sensitif. Contoh nyata, saya melihat seorang teman memulai percakapan di kelas. Dia memulai dengan menanyakan tugas terbaru, kemudian sedikit bercanda soal guru, lalu membahas hobi. Alhasil, cewek yang diajak bicara merasa nyaman, tertawa, dan akhirnya mereka ngobrol lebih lama tanpa canggung. Latihan teknik bertahap ini bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya saat ngobrol dengan teman baru, jangan langsung ke topik berat. Pelajari ritme percakapan dan lihat bagaimana lawan bicara merespons, sehingga kamu bisa menyesuaikan langkah berikutnya secara alami. Teknik 8. Gunakan nama lawan bicara. Menggunakan nama lawan bicara adalah trik sederhana tapi sangat efektif untuk membangun kedekatan. Mendengar namanya sendiri membuat orang merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga percakapan terasa lebih personal. Mengapa penting? Karena psikologi sederhana menunjukkan bahwa manusia lebih tertarik dan nyaman ketika namanya disebut dalam percakapan. Ini juga memberi kesan bahwa kamu fokus pada mereka, bukan hanya sekadar memulai obrolan. Bagaimana cara mempraktikannya? Cukup sebutkan nama lawan bicara beberapa kali dalam percakapan, tapi jangan berlebihan. Misalnya saat menyapa, "Hai, Rina, kamu suka kopi di sini juga?" Atau saat menanggapi cerita, "Oh, Rina, jadi kamu sudah pernah ke tempat itu ya?" Contoh nyata, seorang teman pemalu awalnya kesulitan membuat cewek nyaman. Setelah dia mulai menggunakan nama lawan bicara secara natural, percakapan menjadi lebih hangat dan interaktif. Cewek terlihat lebih santai, tersenyum lebih sering, dan memberi respon yang lebih panjang. Latihan teknik ini bisa dimulai dari interaksi sehari-hari. Saat ngobrol dengan teman atau rekan kerja, sebutkan nama mereka saat menanggapi. Lama-lama, ini menjadi kebiasaan alami yang membuatmu lebih percaya diri saat menghadapi cewek baru. Teknik 9. Jangan takut salah atau ditolak. Rasa takut ditolak adalah salah satu hambatan terbesar bagi cowok pemalu. Padahal, penolakan adalah bagian alami dari hidup dan percakapan sosial. Menyadari ini adalah langkah penting untuk membangun keberanian. Mengapa penting? Karena ketakutan berlebihan membuatmu ragu, gugup, dan sulit memulai percakapan.
Jika kamu menerima kemungkinan ditolak sebagai hal yang wajar, kamu bisa lebih santai, fokus pada percakapan, dan terlihat lebih percaya diri. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, ubah mindset. Penolakan bukan refleksi nilai dirimu, tapi hanya bagian dari interaksi sosial. Kedua, praktikan sering, bahkan dengan orang yang tidak terlalu kamu kenal. Semakin sering kamu menghadapi situasi ini, semakin kecil rasa takutnya. Contoh nyata, saya punya teman yang sangat pemalu dan takut ditolak. Setelah dia mulai mempraktekkan teknik ini, dia tidak lagi panik ketika cewek menolak ajakannya ngobrol. Sebaliknya, dia tetap tersenyum, menanggapi dengan santai, dan tetap bisa membangun percakapan dengan orang lain. Latihan menghadapi penolakan bisa dimulai dari hal kecil, menanyakan arah, meminjam alat tulis, atau sekadar menyapa orang baru. Semakin sering kamu mengalami penolakan ringan, semakin siap kamu menghadapi percakapan dengan cewek yang benar-benar menarik. Teknik 10. Berlatih secara konsisten. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi dibangun lewat latihan konsisten. Semakin sering kamu mempraktekkan percakapan, bahasa tubuh, humor, pertanyaan terbuka, dan teknik lainnya, semakin natural dan otomatis semua keterampilan ini menjadi bagian dari dirimu. Mengapa penting? Karena latihan mengurangi rasa grogi dan meningkatkan kepercayaan diri. Semakin sering berinteraksi dengan orang baru, kamu akan lebih mudah menyesuaikan diri, membaca situasi, dan menjaga percakapan tetap mengalir. Bagaimana mempraktikannya? Tetapkan target kecil setiap hari, misalnya menyapa satu orang baru, mengobrol dengan teman di kantor atau kelas, atau sekadar berlatih bercakap-cakap di depan cermin. Catat perkembanganmu dan evaluasi teknik mana yang paling efektif. Contoh nyata, seorang teman pemalu awalnya takut ngobrol sama cewek. Setelah rutin latihan percakapan sehari-hari, mulai dari teman sampai orang asing, kemampuan komunikasinya meningkat drastis. Ia mulai nyaman, percakapan lebih natural, dan lawan bicara lebih mudah tertarik. Kunci dari latihan konsisten adalah kesabaran. Jangan berharap hasil instan. Nikmati setiap proses, evaluasi diri, dan terus praktikan. Dengan cara ini, kepercayaan diri menjadi kebiasaan, bukan sekadar usaha sesaat. Sekarang, setelah kita membahas 10 teknik yang bisa langsung kamu praktekkan, mari kita tarik garis besarnya. Kepercayaan diri dalam ngobrol sama cewek bukan soal ganteng, kaya, atau punya kata-kata jagoan. Semua ini bermula dari persiapan diri, latihan, dan kesadaran. Dari bahasa tubuh yang percaya diri, topik ringan yang relevan, pertanyaan terbuka, humor ringan, mendengarkan aktif, hingga mengenal diri sendiri, membangun percakapan bertahap, menyebut nama lawan bicara, menghadapi penolakan, dan latihan konsisten. Semua teknik ini saling melengkapi. Inti dari semuanya sederhana. Kepercayaan diri bisa dilatih. Kamu bisa mulai dari hal kecil setiap hari, dari sapaan ringan sampai percakapan singkat dengan orang baru. Dengan konsistensi, grogi yang dulu menghambatmu perlahan berkurang, percakapan jadi lebih natural, dan kamu terlihat lebih nyaman serta menarik. Tidak ada formula instan, tapi praktik nyata yang konsisten akan membawa perubahan signifikan. Sekarang saatnya menerapkan langsung semua teknik ini. Jangan tunggu momen sempurna, karena momen itu mungkin tidak pernah datang. Mulailah dari hal sederhana, senyum, sapaan, atau komentar ringan hari ini. Setiap langkah kecil menambah pengalaman, membangun keberanian, dan meningkatkan kemampuanmu ngobrol dengan cewek. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan tips praktis berikutnya. Bagikan juga pengalamanmu mencoba teknik-teknik ini. Apakah berhasil? Tantangan apa yang kamu hadapi, atau cerita suksesmu sendiri? Saya ingin tahu dan bisa membantu kamu lebih jauh. Ingat, percaya diri itu bukan bawaan lahir. Itu adalah hasil latihan, kesabaran, dan keberanian untuk terus mencoba. Jadi mulai sekarang, jangan hanya menonton, praktekkan, dan rasakan sendiri perubahan dalam cara kamu ngobrol. Percakapan yang dulu menakutkan bisa menjadi momen menyenangkan, dan kamu akan lebih percaya diri, rileks, dan siap menghadapi cewek yang kamu suka.